Bab 1471 1 lawan 5. Ketika seluruh pasukan berdiri di belakang Mu Chen, mereka tampak seperti patung karena mereka tetap tidak bergerak. Namun, ada gejolak yang menakutkan yang terjadi di atas mereka. Semua orang terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pasukan ini dan tekanan yang samar-samar terpancar dari mereka lebih kuat dari penguasa surgawi abadi biasa. Jelas, ini bukan pasukan biasa. Menghadapi pasukan ini, bahkan 5 Immortal Heavenly Sovereigns telah menyipitkan mata sambil merasa terancam. Pantas saja anak nakal ini begitu percaya diri, jadi ternyata dia meninggalkan kartu truf seperti itu. Namun, 5 penguasa surgawi abadi tidak takut. Terlepas dari metode Mu Chen, mereka adalah 5 penguasa surgawi abadi, bahkan Huang Xuanzi akan mencoba menghindarinya. Mereka menolak untuk percaya bahwa 5 penguasa surgawi abadi tidak dapat melakukan apapun pada penguasa surgawi roh fase tengah. Penguasa Mu Abode benar-benar tangguh, tetapi kami harus menyarankan Anda untuk mengetahui kapan harus mundur. Jangan merusak masa depanmu. Kaisar Hantu berkata dengan ancaman terang-terangan dalam nadanya. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak terganggu olehnya. Dia melihat siluet di antara tentara naga hitam, Komandan Jiang Long. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Raja Mu akan mencapai alam kedaulatan surgawi. Merasakan tatapan Mu Chen, Jiang Long mengepalkan tinjunya. Dibandingkan dengan masa lalu, nadanya dipenuhi dengan lebih banyak rasa hormat. Bagaimanapun, kekuatan Mu Chen saat itu hanya berada di alam kedaulatan bumi yang disempurnakan. Tetapi pada saat ini, dia telah melangkah ke alam berdaulat surgawi. Sedemikian rupa sehingga Mu Chen bahkan sebanding dengan tuan mereka sebelumnya. Sambil tersenyum, Mu Chen berkata, Komandan Jiang Long, bersiaplah untuk berperang. Setelah menghilang sekian lama, inilah saatnya dunia mengetahui nama tentara naga hitam sekali lagi. Di masa lalu, dia tidak bisa mengeluarkan potensi sebenarnya dari tentara naga hitam. Tapi setelah mencapai alam berdaulat surgawi, dia merasa yakin bahwa dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh tentara naga hitam sekarang. Mendengar kata-kata Mu Chen, Jiang Long memiliki emosi yang berkedip-kedip di matanya dan prajurit tentara naga hitam bergetar karena kegembiraan. Saat itu, mereka telah membunuh iblis di bawah komando tuan mereka sebelumnya, dan entah berapa banyak raja yang mati di tangan mereka. Tetapi ketika mereka terbangun, Mu Chen hanya dapat memanfaatkan sebagian dari kekuatan tentara naga hitam karena kultivasinya yang lemah. Jadi mereka merasa cemberut. Tapi untungnya, Mu Chen akhirnya mencapai level di mana dia bisa memerintah mereka semua. Bangkit, Battle Wheel. Jiang Long meraung dan 10.000 prajurit tentara naga hitam meraung bersama Jiang Long. Setelah itu, Battle Wheel yang deras menyebar ke seluruh cakrawala, membentuk lautan Battle Wheel yang tak terbatas yang menyebabkan ruang bergetar karena ombak. Siluet Mu Chen juga muncul di antara lautan Battle Wheel. Dia kemudian menyebarkan indranya. Dia bisa mendengar suara percikan yang datang dari lautan Battle Wheel. Ini karena Battle Wheel telah disempurnakan ke ketinggian yang menakutkan. Ketika 5 penguasa surgawi abadi melihat ke lautan kehendak pertempuran, wajah mereka muram saat mereka bertukar pandang. Dari kelihatannya, sepertinya Mu Chen bersikeras untuk bertarung dengan mereka. Dia hanyalah anak nakal yang sombong. Ayo penuhi keinginannya. Yang Mulia Violet Thunder dengan dingin berkata. Mereka berempat menganggukkan kepala dan 5 lonjakan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan melonjak ke langit, terbentuk menjadi 5 pilar cahaya menyilaukan yang merobek ruang angkasa dan melesat ke arah samudera kehendak pertempuran. Mereka berpengalaman, dan mereka tahu bahwa selama mereka bisa menghancurkan samudera kehendak pertempuran, pasukan ini akan runtuh. Serangan 5 penguasa surgawi abadi pada saat yang sama sangat menakjubkan, membuat kulit kepala banyak orang mati rasa. Jika serangan ini jatuh ke kota, itu mungkin bisa meruntuhkan seluruh kota hukum besar menjadi abu. Mengangkat kepalanya, Mu Chen dengan acuh tak acuh melihat kelima serangan itu lalu mengulurkan jarinya dan menjentikkan. Lautan tak terbatas dari Battle Wheel dengan keras bergulung dengan ombak sebelum berubah menjadi segudang cahaya dan melesat keluar. Setiap sinar yang keluar adalah cairan Battle Wheel yang tampaknya mengandung gambar kecil naga di setiap sinar. Saat balok-balok itu terbang keluar, mereka berbenturan dengan 5 serangan, dan dalam sekejap, banyak balok yang hancur, tapi masih terus melesat. Di bawah badai balok, kelima pilar itu juga secara bertahap melemah sebelum akhirnya runtuh. Melihat badai yang indah di langit, semua orang terkejut. Mu Chen benar-benar telah menahan serangan dari 5 penguasa surgawi abadi. Meskipun itu hanya serangan menyelidik, Mu Chen juga dengan santai membalas. Terbukti, dia tidak takut pada 5 penguasa surgawi abadi. Penguasa tempat tinggalmu benar-benar tangguh. Tidak heran mengapa dia bisa mendapatkan ketenaran seperti itu di dunia 1000 dewa. Banyak orang menghela nafas.
Kemampuan bertarung Mu Chen telah melampaui harapan mereka. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia akan menjadi tak terkalahkan di bawah alam berdaulat surgawi suci setelah dia mencapai alam berdaulat surgawi abadi. Tidak heran mengapa Kaisar Hantu dan kawan-kawan begitu takut padanya dan ingin menyingkirkannya. Mereka tahu bahwa jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung ketika Mu Chen bergerak. Kelima penguasa surgawi abadi mengenakan ekspresi muram sebelum mereka langsung memanggil tubuh abadi berdaulat mereka. Mereka telah menyaksikan betapa kuatnya Mu Chen, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang dengan mengandalkan cara biasa. Oleh karena itu, mereka semua telah memanggil tubuh abadi berdaulat mereka. Saat 5 makhluk besar berdiri di antara langit dan bumi, mereka memerintahkan badai yang menakutkan bersama dengan tekanan. Melihat kelima siluet itu, Mu Chen menyipitkan matanya dan dengan cepat membentuk segel. Tak lama kemudian, raungan dahsyat bergema dari Battle Wheel. Semua orang bisa melihat makhluk raksasa menggeliat keluar dari lautan Battle Wheel. Makhluk itu adalah seekor naga besar dengan kilau yang berkilauan pada sisiknya. Setiap sisiknya terukir dengan rune pertempuran, dan ketika mereka muncul, mereka menyapu fluktuasi yang ganas. Battle Wheel Spirit. Namun, Battle Wheel Spirit ini lebih halus daripada sebelumnya, seolah-olah ia hidup. Merasakan fluktuasi naga itu, Mu Chen tampak puas. Tentara naga hitam pada puncaknya bisa menyaingi penguasa surgawi abadi puncak, dan praktis tak terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi suci. Pasukan naga hitam telah mencapai jumlah 15.000, tapi dia hanya menggunakan 10.000 di antaranya. Battle Wheel Spirit yang dimurnikan dari mereka dapat bersaing dengan puncak alam berdaulat surgawi abadi fase tengah. Ketika naga besar itu terbentuk, 5 penguasa surgawi abadi melepaskan serangan mereka tanpa ragu-ragu. 5 tubuh abadi yang berdaulat mengacungkan tinju mereka dan merobek ruang angkasa, terbang menuju naga besar itu. Meskipun mereka terlihat sederhana, energi spiritual yang tak terbatas bahkan dapat menghancurkan tubuh abadi berdaulat dari seorang penguasa surgawi roh. Menghadapi serangan itu, ekspresi Mu Chen tidak berubah. Naga Battle Wheel meraung dan menyapu ekornya dan menghadapi musuh. Naga itu mengacungkan cakarnya dan pertama kali berbenturan dengan tubuh abadi berdaulat dari leluhur matahari pelet. Sebuah suara besar dihasilkan dari tabrakan itu dan banyak orang terkejut karena leluhur matahari pelet terlempar keluar. Sialan! Leluhur matahari pelet berdiri di atas bahu tubuh abadi berdaulat dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia berteriak, "Minggir!" 5 tubuh abadi berdaulat melayang di langit, mengelilingi roh kehendak pertempuran, dan melepaskan serangan mereka. Namun, naga itu tak kenal takut. Dia terus-menerus mengacungkan cakarnya dan, selain Kaisar Hantu, semua orang ditekan. Naga itu telah mencapai puncak alam berdaulat surgawi abadi fase tengah, dan selain Kaisar Hantu, semua orang tidak bisa menandinginya. Bagaimanapun, mereka hanya berada di alam kedaulatan surgawi abadi fase awal. Pertempuran sengit pecah di Cakrawala. 5 tubuh abadi berdaulat mirip dengan 5 matahari yang menyala-nyala yang meledak dengan badai yang penuh dengan kehebatan yang menghancurkan. Yang mengejutkan, Battle Wheel Spirit tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, bahkan ketika menghadapi 5 penguasa surgawi abadi. Sebaliknya, ia melepaskan serangan ganas yang terus-menerus memukul mundur 5 tubuh abadi berdaulat. Para penonton semuanya berkeringat dingin. Mereka hanya tahu bahwa penguasa kediaman Mu sangat tangguh. Tapi setelah menyaksikan bagaimana dia bertarung melawan 5 penguasa surgawi abadi dan tidak terkalahkan, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya dia. Wajah Kaisar Hantu muram saat dia melihat Battle Wheel Spirit yang ganas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya kuat, bahkan pencapaiannya sebagai master formasi pertempuran sangat mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, praktis tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Mata Kaisar Hantu berkedip-kedip dengan sedikit rasa dingin saat kompas tulang abu-abu muncul di tangannya. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menyuruhmu mencoba ini. Bab 1472 50 juta rune pertempuran. Ketika kompas tulang abu-abu itu muncul di tangan Kaisar Hantu, ada sisi halus yang tampak seperti cermin. Tepi cermin itu diukir dengan rune kuno yang samar-samar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Ketika cermin itu muncul, Mu Chen menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah menjadi serius. Fluktuasi. Ini. Artefak orang suci tak tertandingi kelas abadi. Fluktuasi itu sangat kuat bahkan di antara artefak suci tak tertandingi kelas abadi. Dia tidak pernah menyangka kalau Kaisar Hantu akan memilikinya. Dan disinilah letak kepercayaan diri Kaisar Hantu. Penguasa tempat tinggalmu, saya tidak ingin menggunakan item ini, tapi karena Anda sangat keras kepala, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya.
Sambil memegang cermin, Kaisar Hantu dengan dingin tersenyum. Tapi jangan khawatir, kamu memiliki dukungan yang kuat. Jadi aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku akan membuatmu membayar harga yang mahal hari ini. Tanpa ada fluktuasi di wajahnya, Mu Chen dengan lemah menjawab, kamu masih belum memenuhi syarat. Meskipun Kaisar Hantu berada di alam penguasa surgawi abadi fase tengah, dia lebih rendah dari Huang Xuanzi. Bagaimanapun, yang terakhir adalah seseorang yang bisa menantang seseorang di atas kultivasinya. Karena dia bisa mengalahkan Huang Xuanzi, dia secara alami tidak takut pada Kaisar Hantu. Ternyata, Kaisar Hantu mengetahui fakta ini, yang menjadi alasan mengapa dia bergabung dengan 4 penguasa surgawi abadi fase awal lainnya untuk melawan Mu Chen. Kalau begitu cobalah. Mendengar suara acuh tak acuh Mu Chen, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Kaisar Hantu dan tangannya dengan cepat menyatu. Cermin tulang di tangannya terbang ke langit dan meluas hingga 1000 kaki. Bersama-sama, Kaisar Hantu berteriak dan menatap 4 penguasa surgawi abadi lainnya. Keempat penguasa surgawi abadi lainnya secara alami tahu betapa kuatnya cermin tulang ini. Oleh karena itu, mereka menganggukkan kepala mereka dan 5 tubuh abadi berdaulat melepaskan 5 pilar besar ke dalam cermin tulang yang besar. Sebuah riak muncul di permukaan cermin dan fluktuasi yang tak terlukiskan berkumpul di dalam cermin. Ruang di sekitar cermin juga menunjukkan tanda-tanda akan runtuh, seolah-olah tidak dapat menahan gejolak energi spiritual. Ketika 9 neter dan leluhur langit yang mendalam menyaksikan adegan ini, wajah mereka berubah. Mereka dapat merasakan bahwa cermin tulang itu sebenarnya telah mengumpulkan kekuatan dari 5 penguasa langit yang abadi. Kita harus tahu bahwa mereka berlima sangat kuat, dan dengan kekuatan mereka yang digabungkan bersama, secara alami akan menyebabkan penolakan. Namun, cermin tulang benar-benar berhasil menggabungkan semuanya. Dengan demikian, serangan ini tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Itu adalah perpaduan lengkap antara 5 kekuatan. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa membantai alam berdaulat surgawi abadi fase tengah. Ini secara alami seharusnya menjadi kartu truf dari 5 penguasa surgawi abadi. Pasukan lain di sekitar alun-alun juga memperhatikan situasi ini dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Mereka tahu bahwa hasil dari pertempuran ini akan menentukan penguasa benua hukum agung mereka. Melihat situasi ini, penguasa tempat tinggalmu dalam bahaya. 5 penguasa surgawi abadi telah menggabungkan kekuatan mereka melalui cermin tulang itu. Belum lagi penguasa surgawi roh fase tengah, bahkan penguasa surgawi abadi fase tengah, akan terbunuh jika mereka ceroboh. Penguasa tempat tinggalmu masih terlalu muda, sementara 5 penguasa surgawi abadi semuanya adalah rubah yang licik. Jika mereka tidak memiliki 1 atau 2 kartu truf, mengapa mereka memprovokasi dia? Jika penguasa tempat tinggalmu dikalahkan di sini, maka tempat tinggalmu hanya bisa mundur dari benua hukum besar dengan semua kerja keras mereka sia-sia. Namun, Mu Chen telah mengabaikan semua keributan itu dan menyipitkan matanya ke cermin tulang. Fluktuasi energi spiritual yang berkumpul di sana adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa sembarangan melawannya. Energi spiritual yang tak terbatas berkumpul ke dalam cermin tulang sebelum berubah menjadi kilat. Itu berkedip-kedip dan meresap ke dalam sebuah fluktuasi yang merusak. Berdiri di bawah cermin tulang, wajah Kaisar Hantu menjadi dingin karena energi spiritual, sebelum dia melirik Mu Chen, lalu dengan lembut melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kalau begitu, saya akan membiarkan Anda menguji kekuatan cermin persatuan ilahi kuno ini. Cermin tulang bergetar dan mengunci Mu Chen. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang cemerlang dengan keras berkumpul di sekitar cermin tulang sebelum dengan cepat menyusut. 10 napas ganjil kemudian, pilar yang berukuran beberapa ribu kaki berubah menjadi balok seukuran telapak tangan dan terbang keluar. Meskipun ukurannya telah diperkecil, sinar perak itu merobek langit dan bumi, menghancurkan semua yang dilewatinya. Melihat sinar itu, ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dari ancaman yang ditimbulkannya. Mengambil napas dalam-dalam, kedua tangan Mu Chen menyatu dan Battle Wheel yang deras membumbung tinggi ke langit lalu mengalir ke naga Battle Wheel Spirit. Saat lebih banyak Battle Wheel ditambahkan, makhluk besar itu mulai bertambah besar. Yang terpenting, jumlah Battle Rune juga mulai meningkat. 10,000,000, 30,000,000, 40,000,000, 40,000,000. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia sudah bisa membuat Battle Rune dalam jumlah puluhan juta. Secara umum, 10 juta akan setara dengan penguasa surgawi roh. Mencapai 40 juta rune pertempuran, itu akan sebanding dengan penguasa surgawi abadi. Pada saat ini, Mu Chen telah mengeluarkan semua kekuatan tentara naga hitam tanpa menahan diri.
Di saat berikutnya, sinar perak seukuran telapak tangan itu melesat. Melepaskan raungan, naga Battle Wheel membuka mulutnya dan menghembuskan nafas naga yang memiliki lebih dari 40 juta rune pertempuran. Nafas naga yang deras berbenturan dengan sinar perak itu. Tapi ketika bertarung, nafas naga yang deras sudah mulai runtuh. Sinar perak itu menghancurkan semua yang dilewatinya. Meskipun 40 juta rune pertempuran itu menakutkan, masih terlalu naif bagimu untuk berpikir bahwa kau bisa mengalahkan kami berlima. Kaisar Hantu mencibir saat dia melihat sinar perak. Melihat nafas naga yang runtuh dari sinar perak, Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya keluar dari cincinnya. Saat cahaya menyebar, 5.000 lebih prajurit tentara naga hitam muncul. Awalnya, dia ingin menahan diri. Tapi dari situasi saat ini, sepertinya dia harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Keluarkan semua kehendak pertempuranmu. Suara Mu Chen bergema di dekat telinga setiap prajurit di tentara naga hitam dan mata mereka berangsur-angsur memerah saat mereka berteriak. 15.000 berkas cahaya membumbung tinggi ke langit dan setiap berkas cahaya itu disempurnakan saat mereka menyerbu ke dalam naga kehendak bertempur. Naga itu mengeluarkan raungan dan terus tumbuh sekali lagi. Di saat yang sama, jumlah battle rune di atasnya juga bertambah. 40,000,000, 45,000,000. Seiring dengan kecepatan gila dari peningkatan jumlah battle rune, tekanan menakutkan juga merembes yang menyebabkan langit menjadi gelap. Melihat pemandangan ini, wajah kelima penguasa surgawi abadi berubah. 45 juta rune pertempuran adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa surgawi abadi fase tengah pun akan merasa kesulitan. Orang ini benar-benar merepotkan. Kaisar Hantu mengertakkan gigi saat tangannya menyatu. Sinar perak itu bertambah cepat saat melesat ke arah naga itu. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap naga itu dengan mata yang dipenuhi urat darah. Dia telah mencapai batas dalam kendali battle rune. Tatapannya terpaku pada naga itu. Rune pertempuran masih terus meningkat. Seiring dengan bertambahnya rune pertempuran, lebih banyak urat darah muncul di matanya. 50 juta rune pertempuran. Akhirnya berhenti setelah mencapai jumlah ini dan setetes darah jatuh dari mata Mu Chen. Dia menyekanya dan menghela nafas panjang. Itu praktis adalah batas dari tentara naga hitam. Mungkin itu mungkin lebih rendah dari puncaknya, tapi itu adalah sesuatu yang bahkan penguasa surgawi abadi fase tengah tidak akan meremehkan. Adapun mereka yang berada di bawah alam penguasa surgawi abadi fase tengah, mereka akan segera dibantai. Pergi. Mu Chen menggosok pelipisnya karena kelelahan dengan niat membunuh melonjak di matanya saat dia mengarahkan jarinya ke bawah. Detik berikutnya, naga itu telah berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan berbenturan dengan sinar perak dari 5 penguasa surgawi abadi. Bab 1473 Yang Maha Kuasa. Ketika naga itu mengaum, 50 juta rune pertempuran berkedip-kedip dan tekanan yang berasal darinya membuat semua orang ketakutan. Di bawah tatapan penuh ketakutan itu, auman dahsyat itu berbenturan dengan sinar perak itu. Pada saat itu juga, ketika itu terhubung, langit mulai runtuh dan tekanan yang tak terlukiskan telah menyebar, menyebabkan retakan di ruang angkasa di jalurnya. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, mata mereka terpaku pada titik kontak yang menakutkan dan melihat battle wheel yang dahsyat dan sinar perak berbenturan satu sama lain, mencoba untuk melahap satu sama lain. Sebelum ini, sinar perak yang dikombinasikan dengan kekuatan 5 penguasa surgawi abadi dapat menghancurkan 40 juta battle rune, tapi ada perubahan drastis dalam situasi setelah mencapai 50 juta. Saat battle wheel menyapu, fluktuasi destruktif dalam cahaya perak mulai surut dan tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu didorong kembali oleh raungan dahsyat. Ketika 5 penguasa surgawi abadi melihat pemandangan ini, wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Pada saat ini, mereka bahkan memiliki rasa takut yang berkedip-kedip di mata mereka. 50 juta rune pertempuran. Mengapa pencapaian Mu Chen sebagai master formasi pertempuran begitu menakutkan? Mereka berlima meraung dengan keengganan di dalam hati mereka. Orang harus tahu bahwa 50 juta rune pertempuran bahkan bisa melawan penguasa surgawi abadi fase akhir. Sementara 5 penguasa surgawi abadi terkejut di dalam hati mereka, raungan yang menghancurkan bumi bergema dari naga itu. Pada saat berikutnya, naga itu membuka mulutnya dan melahap cahaya perak itu. Ketika ia melahap cahaya perak itu, ledakan drastis terjadi di tubuh naga itu dengan kerlip perak yang samar-samar. Tapi 50 juta battle rune meledak dengan cahaya saat ia menekan ledakan di dalam tubuhnya. Ledakan itu berlangsung sebentar sebelum cahaya perak perlahan-lahan menghilang. Namun, ukuran naga itu mulai menyusut. 50 juta battle rune telah berkurang setengahnya.
Jelas, itu menghabiskan sejumlah besar energi untuk menekan sinar perak. Tapi ketika sinar perak melemah, wajah kelima penguasa surgawi abadi menjadi pucat dan fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka semakin kuat sebelum seteguk darah menyembur dari mulut mereka dan fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka mulai melemah. Ternyata, mereka telah menderita gempa susulan. Orang ini terlalu merepotkan, dan dia bukan lawan yang mudah. Wajah leluhur matahari pelet pucat saat dia menatap Mu Chen dengan ketakutan. Dia sudah merasakan keinginan untuk mearayan diri saat ini. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen terlalu menakutkan. Beberapa orang lainnya juga mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Terlalu memalukan bahwa mereka berlima tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan mereka dengan Mu Chen. Hanya Kaisar Hantu yang menatap Mu Chen dengan enggan. Mengapa kita tidak bubar hari ini? Leluhur matahari pelet menyarankan. Dia telah menderita luka parah dan kemampuan bertarungnya menurun. Dengan demikian, dia tidak lagi memiliki niat untuk bersaing dengan Mu Chen. Ketika Yang Mulia Violet Thunder mendengar saran itu, mereka semua tergoda dan energi spiritual melonjak di sekitar mereka dengan maksud untuk mundur. Kamu ingin mearayan diri. Mu Chen secara alami merasakan fluktuasi energi spiritual dengan kedipan dingin di matanya. Meskipun pihak lain telah menderita akibat dari bentrokan mereka, tentara naga hitam juga memiliki setidaknya 2.000 prajurit yang menderita luka parah. Jadi akan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Karena itu, Mu Chen sangat marah di dalam hatinya. Jadi bagaimana dia akan membiarkan mereka pergi? Cahaya dingin berkedip di mata Mu Chen dan sebuah siluet melangkah keluar dari bayangannya dan duduk di lautan kehendak pertempuran untuk menggunakan roh kehendak pertempuran untuk menekan pihak lain. Sepasang sayap emas muncul di belakang Mu Chen dan mereka mengepakkan sayapnya, sebelum dia menghilang. Awas! Ketika Mu Chen menghilang, Kaisar Hantu dan yang lainnya segera berteriak dengan ekspresi serius. Mereka bahkan tidak bisa merasakan kecepatan Mu Chen. Wajah leluhur matahari pelet berubah drastis pada saat berikutnya ketika dia melihat siluet melangkah keluar dan menghadapnya. Tanpa ekspresi apapun, pagoda muncul di matanya dan energi spiritual yang mengkristal mengalir melalui anggota tubuhnya, sebelum dia dengan lembut mendorong telapak tangannya keluar. Meskipun Mu Chen dengan lembut mendorong telapak tangannya keluar, leluhur pelet matahari tidak bisa mengikutinya. Dengan demikian, pertahanan energi spiritual di sekitar leluhur matahari pelet meledak saat telapak tangan Mu Chen, yang tertutup kerlip mengkristal, jatuh di dadanya. Dalam satu pukulan, dada leluhur matahari pelet runtuh dari telapak tangan, energi spiritualnya tidak dapat menahan telapak tangan ini dari Mu Chen. Mengucurkan darah dari mulutnya, leluhur matahari pelet terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, tubuh abadi berdaulat di bawah kakinya juga tertutup retakan saat hancur. Menghancurkan dada leluhur matahari pelet dengan satu telapak tangan, Mu Chen bahkan tidak melihat yang pertama saat sayap emas di belakangnya mengepak lagi dan dia menghilang. Keluarkan pertahanan tubuh abadi penguasa Anda. 4 orang yang tersisa telah merasakannya ketika leluhur pelet matahari terluka parah. Jadi, mereka segera meraung. Kecepatan Mu Chen telah melampaui mereka. Bahkan Kaisar Hantu tidak dapat mendeteksi Mu Chen. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggunakan pertahanan tubuh abadi berdaulat mereka untuk menahan serangan Mu Chen. Tetapi tepat ketika mereka ingin menggunakan tubuh abadi berdaulat mereka, naga kehendak pertempuran akan meraung di bawah kendali Mu Chen yang berjubah hitam dan terjerat dengan 4 tubuh abadi berdaulat. Sialan! Mereka berempat mengutuk dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Pada saat ini, mereka terluka, dan Mu Chen telah mengeksekusi dengan kecepatan yang menakutkan, berniat untuk mengalahkan mereka saat mereka melemah. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Siluet Mu Chen muncul di belakang Yang Mulia Violet Thunder dan dia melemparkan sebuah jab. Anak nakal sombong, kamu pikir aku takut padamu? Yang Mulia Violet Thunder meraung dan petir dengan keras berkedip-kedip di sekelilingnya saat dia melemparkan sebuah tusukan. Saat petir menyambar, sepertinya itu bisa menghancurkan apapun. Pada saat ini, dia tahu bahwa Mu Chen akan menekannya jika dia menunjukkan kepengecutan. Saat kedua tinju itu berbenturan, wajah Yang Mulia Violet Thunder berubah drastis. Kilau yang mengkristal menyebar dari Mu Chen yang terbentuk menjadi rune yang tidak biasa saat merayap di tubuhnya. Di jalur kilau yang mengkristal, energi spiritualnya secara aneh menghilang. Kekuatan penyegelan. Yang Mulia Violet Thunder berseru. Sebelum suaranya bisa bergema, tinju Mu Chen tiba-tiba menerobos pertahanannya dan mengirimnya terbang dengan rune kristal merayap di tubuhnya. Energi spiritual yang tak terbatas telah menurun dan untuk sementara disegel. Setelah berurusan dengan Yang Mulia Violet Thunder, tatapan Mu Chen tertuju pada penguasa kota mendalam Nether dan Raja Harimau Putih.
Mereka berdua adalah penguasa surgawi abadi fase awal, dan sekarang mereka terluka parah, mereka praktis bukan lawan Mu Chen. Hanya dalam 10 tarikan nafas yang aneh, mereka berdua menyegel energi spiritual mereka dan jatuh ke arah alun-alun batu giok. Pada saat ini, hanya Kaisar Hantu yang masih berdiri. Serangan balik Mu Chen terlalu ganas. Sampai-sampai 4 penguasa surgawi abadi telah dikalahkan. Hanya pada saat ini, para penonton pulih dari keterkejutan dan menarik napas dalam-dalam. Mengangkat kepala karena terkejut, mereka melihat siluet muda itu dengan rasa hormat di mata mereka. Jelas, mereka semua tercengang dengan kekuatan bertarung Mu Chen. Giliranmu sekarang. Mengabaikan tatapan di sekitarnya, Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap Kaisar Hantu. Ekspresi Kaisar Hantu gelap, tapi dia mundur. Tanpa 4 penguasa surgawi abadi lainnya, dia hanya bisa mundur. Kamu pikir kamu bisa lari? Mata Mu Chen berkedip dingin saat sayap burung phoenix di belakangnya mengepak. Dia melayang di angkasa dan muncul di hadapan Kaisar Hantu dengan sebuah tusukan. Kilau yang mengkristal di tinjunya sangat menyilaukan, dan Kaisar Hantu pusing karena kecepatan yang diberikan sayap phoenix emas kepada Mu Chen. Namun, dia adalah sosok yang tangguh. Jadi ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mundur, cahaya ganas berkedip-kedip di matanya. Kamu berhasil mengalahkan mereka, tapi bukan berarti kamu bisa melakukan hal yang sama padaku. Kaisar Hantu berkata sambil kedua tangannya menyatu. Energi spiritual dingin yang tak ada habisnya berkumpul dan terbentuk menjadi segel hantu dengan raungan mengerikan yang bergema darinya. Segel hantu yang sangat banyak. Kaisar Hantu berteriak sambil membantingnya ke arah Mu Chen. Cahaya juga berkedip di mata Mu Chen dengan seringai dingin. Dengan sebuah pikiran, raungan dahsyat bergema dari tubuhnya dan naga sejati menggeliat dari tubuhnya dan merasuk ke dalam lengannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari lengan Mu Chen dan seluruh lengannya telah mengalami perubahan total. Itu telah berubah menjadi cakar emas naga, cakar naga sejati. Merobek ruang angkasa, cakar naga itu menghantam segel hantu. Dalam sekejap kontak itu, wajah Kaisar Hantu berubah drastis dengan keterkejutan sambil berseru, ini. Ini adalah kekuatan di alam berdaulat surgawi yang abadi. N. Bab 1474 Kompensasi. Ketika cakar emas berbenturan dengan segel hantu, ketidakpercayaan muncul di mata Kaisar Hantu dengan keheranan. Kekuatan seorang penguasa surgawi abadi. Kaisar Hantu berseru. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam kepalan tangan Mu Chen telah mencapai alam penguasa surgawi abadi. Meskipun Mu Chen dapat menggunakan roh kehendak pertempuran untuk melawan penguasa surgawi abadi, itu masih merupakan kehendak pertempuran, dan itu bukanlah sesuatu yang menjadi miliknya. Kultivasi Mu Chen masih berada di alam penguasa surgawi roh fase tengah. Tapi saat ini, pukulan Mu Chen memiliki kekuatan penguasa surgawi abadi. Namun, dia tidak bisa memikirkannya lagi saat ini karena dia bisa merasakan tekanan raungan dahsyat dari kontak instan itu bersama dengan kekuatan ledakan besar yang memecahkan segel hantunya. Wajahnya berubah drastis karena Mu Chen, yang hanya seorang penguasa surgawi roh fase tengah, sangat sulit untuk dihadapi. Jika Mu Chen memiliki kekuatan penguasa surgawi abadi, mereka praktis tidak berada di level yang sama. Jadi, dia mundur tanpa ragu-ragu dan segelnya berubah. Segel hantu itu meledak dengan hawa dingin yang tak terbatas saat bersiul ke arah Mu Chen. Tapi sebelum aura dingin bisa menyelimuti Mu Chen, raungan drakonik emas bergema dan dia langsung menghilang saat dia akan bersentuhan dengan aura dingin. Saat sayap phoenix di belakang Mu Chen mengepak, dia muncul di hadapan Kaisar Hantu dan melayangkan tinjunya. Ruang angkasa hancur saat tinju itu terbang dan mendarat di dada Kaisar Hantu di bawah tatapan ketakutan Kaisar Hantu. Sebuah ledakan bergema dan Kaisar Hantu berteriak sebelum cahaya keemasan meledak dari dadanya dan menghancurkan semua pertahanannya. Bahkan setengah dari tubuhnya hancur. Saat darah gerimis turun dari langit, Kaisar Hantu menjadi seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh dari langit sebelum menabrak alun-alun batu giok. Tanah bergetar dengan gelombang kejut yang menyebar, menghancurkan alun-alun. Seketika, seluruh wilayah itu diselimuti keheningan. Wajah semua orang pucat melihat pemandangan ini saat mereka melihat siluet muda di langit dengan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Dia terlalu kuat. Semua orang menghela napas dengan ekspresi yang rumit. Pada saat ini, bahkan mereka telah benar-benar terintimidasi oleh kekuatan Mu Chen. Sendiri, dia telah mengalahkan 5 penguasa surgawi abadi. Bahkan di dunia 1000 dewa, pencapaian ini akan menyebabkan gelombang keterkejutan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa dengan keberadaan seperti itu di benua hukum besar, tidak ada yang bisa mengguncang status Mu Chen dan tempat tinggalmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Mu Abode akan menjadi penguasa benua yang tak tertandingi.
Semua ini karena kediamanmu memiliki penguasa yang menakutkan. Ketika Battle Wheel menghilang di langit, banyak sekali tentara naga hitam kembali ke cincin Mu Chen dan dia juga telah menarik sayap Phoenix. Menundukkan kepalanya, Mu Chen dengan tenang memandang semua orang yang ada di sekitarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kediamanmu saya akan memerintah seluruh benua hukum besar, dan semua orang di sini harus tunduk. Jika tidak, tinggalkan benua ini. Suara Mu Chen bergema. Meskipun nadanya tenang, ada dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tahu bahwa Mu Abode tidak perlu lagi mengulur-ulur waktu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengubah seluruh benua hukum besar menjadi wilayah kediamanmu. Hanya dengan superkontinen seperti itu, kediamanmu dapat dengan cepat berkembang dan memasuki jajaran kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa. Suara Mu Chen juga menyebabkan keributan dan semua orang memakai ekspresi yang rumit. Mereka awalnya memegang posisi tinggi di benua hukum besar, tetapi sekarang ada keberadaan lain di atas mereka. Tapi tidak ada yang berani mempertanyakannya, karena 5 orang yang memenuhi syarat dikalahkan di tangan Mu Chen. Dengan demikian, semua orang membungkuk dan menangkupkan tangan mereka dengan suara mereka bergema di seluruh kota. Kami menyambut penguasa tempat tinggal. Ketika 9 neter dan yang lainnya menyaksikan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan gembira dan para ahli lain dari Mu Abode juga emosional dan bangga. Memang, di bawah kepemimpinan Mu Chen, mereka akan berdiri di puncak dunia 1000 dewa. Dengan tenang menganggukkan kepalanya, Mu Chen melihat kelima kawah di alun-alun, berhenti bersembunyi. Penguasa surgawi abadi tidak akan mati dengan mudah. Bersamaan dengan suara Mu Chen, 5 garis cahaya terbang keluar dari kawah dan naik ke udara dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, 5 penguasa surgawi abadi berlumuran darah. Mereka jelas menderita luka parah. Melihat Mu Chen, mereka berlima memiliki sedikit ketakutan yang berkedip-kedip di mata mereka, bahkan Kaisar Hantu tetap diam ketakutan. Mereka benar-benar kehilangan kepercayaan diri dalam pertarungan ini. Mu Chen, kamu menang. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan mencelupkan tangan kami ke dalam benua hukum lagi. Yang Mulia Violet Thunder berkata dengan ekspresi pucat. Mu Chen tersenyum. Tidak apa-apa jika Anda ingin mencelupkan tangan Anda. Aku akan memotongnya. Menghadapi kata-kata Mu Chen, mereka berlima merasa tertekan, tetapi mereka tidak bisa membantah. Bagaimanapun, pecundang tidak punya hak untuk berbicara. Sekarang, mari kita bicara tentang kompensasi. Mu Chen perlahan berkata. Mendengar kata-katanya, wajah Kaisar Hantu menunduk. Apa yang kamu inginkan? Tatapan Mu Chen juga berubah menjadi dingin saat dia menjawab, jika aku membiarkan kalian semua pergi, bukankah orang lain akan datang menantangku sesuka hati? Sambil mengertakkan gigi, Yang Mulia Violet Thunder menegur, jangan memaksanya. Anda mungkin menang, tetapi kami juga bukan pemaksa. Jika kalian memaksa kami akan menarik kalian sampai mati bahkan jika kami harus menghancurkan diri kami sendiri. Jika kalian memiliki keberanian itu, kalian tidak akan kalah. Mu Chen tersenyum. Jika 5 penguasa surgawi abadi menghancurkan diri sendiri, bahkan dia pun akan terancam. Tetapi siapapun yang bisa menjadi penguasa surgawi menghargai hidup mereka, dan dia tidak percaya bahwa kelima orang ini cukup berani. Benar saja, wajah kelima penguasa surgawi yang abadi memerah dan mereka melunak. Apa yang kalian inginkan? Mudah, kompensasi 10 miliar tetes cairan spiritual berdaulat dari kalian masing-masing. Mu Chen menjawab. Tempat tinggalmu akan mengambil alih seluruh benua hukum besar. Oleh karena itu, dia membutuhkan cairan spiritual berdaulat sebagai fondasi. Apa? Mendengar kata-katanya, wajah kelima penguasa surgawi abadi menjadi pucat. Itu adalah jumlah yang sangat besar bagi mereka. Itu adalah sesuatu yang harus mereka tanam selama 10 tahun. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup besar, dan pengeluaran mereka juga besar. Ambil contoh kediamanmu, misalnya, mereka mungkin memiliki panen lebih dari 1 miliar tetes cairan spiritual berdaulat setahun, tetapi mereka hanya memiliki sebagian kecil yang tersisa setelah semua pengeluaran. Wajah Kaisar Hantu pucat saat dia berkata, penguasa kediamanmu, berhentilah bercanda. Jika kita mengeluarkan jumlah itu, kita semua harus membubarkan pasukan kita. Tanpa cairan spiritual berdaulat, mereka tidak akan bisa menahan hati anak buah mereka, bahkan sebagai penguasa surgawi abadi. Kalau begitu 5 miliar, kalau begitu. Mu Chen tersenyum saat tatapannya segera berubah menjadi dingin. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya kali ini, maka kamu bisa menghancurkan dirimu sendiri. Kelima penguasa surgawi abadi tertegun, lalu merasakan kemarahan yang membara di hati mereka. Kaisar Hantu tidak harus membayar. Kata-kata Mu Chen membuat Kaisar Hantu bersukacita.
Apakah orang ini takut padanya sebagai penguasa surgawi abadi fase tengah? Serahkan cermin persatuan ilahi kuno. Namun, bagian terakhir dari kata-kata Mu Chen langsung membuat Kaisar Hantu merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat wajahnya berubah. Kamu, Kaisar Hantu mengamuk. Harga artefak suci tak tertandingi itu melebihi 5 miliar tetes cairan spiritual berdaulat. Jika Anda tidak mau, maka saya hanya bisa mengambilnya sendiri. Mata Mu Chen menjadi dingin saat energi spiritual melonjak di sekelilingnya. Wajah Kaisar Hantu gelisah. Dia, bagaimanapun juga, adalah seorang karakter. Tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menelan kemarahan ini dan mengeluarkan sinar abu-abu. Ketika Mu Chen menerimanya, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Melihat Kaisar Hantu tunduk, 4 penguasa surgawi abadi lainnya juga tidak berani melawan dan 3 dari mereka masing-masing melemparkan gelang universal. Menerima itu, Mu Chen melakukan pemeriksaan sebelum dia menganggukkan kepalanya, dan tatapannya tertuju pada orang terakhir, leluhur pelet matahari. Yang terakhir memakai ekspresi pahit. Ada beberapa perubahan signifikan pada kekuatannya, dan dia telah mengkonsumsi cukup banyak cairan spiritual berdaulat. Jadi, dia tidak mampu membayar jumlah itu. Melihat leluhur matahari pelet tidak melakukan tindakan apapun, wajah Mu Chen menjadi dingin. Melihat tatapan tajam Mu Chen, leluhur matahari pelet hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya. Aku ingin tahu apakah aku bisa melakukan pertukaran dengan harta karun. Harta karun apa? Mu Chen bertanya tanpa minat. Setelah ragu-ragu sejenak, leluhur pelet matahari menyelidiki, saya pernah mendapatkan mayat bunga mandala primordial, yang merupakan eksistensi penguasa surgawi yang abadi. Ketika dia selesai, dia memandang mandala. Dia mengetahui dengan jelas identitas mandala. Seperti yang dia duga, pupil emas mandala menunjukkan kegembiraan, karena dia telah mencapai alam penguasa bumi yang sempurna. Jika dia bisa mendapatkan mayat penguasa surgawi abadi dari bunga mandala primordial, dia akan bisa memasuki alam penguasa surgawi. Tapi mandala primordial sangat langka, dan dia tidak pernah mendengar berita tentangnya. Oleh karena itu, dia tidak menyangka leluhur matahari pelet akan memilikinya. Namun, leluhur matahari pelet sedikit ragu-ragu, karena harga sebenarnya lebih dari 1 miliar tetes cairan spiritual berdaulat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa rasa dingin di mata Mu Chen akan segera surut saat dia tersenyum. Kalau begitu aku akan mengambilnya sebagai pembayaranmu. Dia secara alami tahu bahwa nilainya bukan 5 miliar, tetapi itu sepadan karena Mandala dapat menggunakannya untuk menerobos. Saat itu, Mandala telah banyak membantunya di domain Great Haven Law dan bahkan membantunya dengan Mu Abode. Jadi, dia tidak akan ragu karena dia bisa membantunya menerobos. Leluhur matahari pelet tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu santai. Dia langsung bersukacita dan sebuah botol batu giok terbang ke arah Mu Chen. Botol itu berisi cairan yang membasahi bunga seukuran telapak tangan yang meresap ke dalam fluktuasi yang tidak biasa. Memang, itu adalah mayat bunga mandala primordial. Mu Chen kemudian melambaikan tangannya dan memberikannya kepada mandala. Ketika yang terakhir mengambilnya, tatapannya berubah menjadi hangat saat dia menatap Mu Chen. Baiklah, kalian sudah selesai membayar hutang kalian. Pergilah sekarang. Mu Chen menepuk tangannya dan tersenyum ke arah 5 penguasa surgawi abadi. Menghela nafas, 5 penguasa surgawi abadi juga tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama dan pergi. Ketika mereka pergi, seorang pria berjubah hitam dan putih di paviliun di kota mertua dengan dingin melihat ke atas. Jika Mu Chen melihat orang ini, dia secara alami akan mengingatnya sebagai Mahayu, yang pernah dia temui secara singkat di klan Buddha kuno. 5 sampah. Mahayu meninju dinding dan retakan mulai menyebar dengan rasa dingin di matanya. Dia adalah dalang di balik 5 penguasa surgawi abadi yang bertarung melawan Mu Chen, dan dia bahkan memberikan artefak orang suci tak tertandingi kelas abadi kepada Kaisar Hantu untuk menjamin kesuksesan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan mengalahkan 5 sampah itu dan artefak suci tak tertandingi bahkan akan jatuh ke tangannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Mhm. Saat emosi Mahayu berfluktuasi, Mu Chen merasakannya dan tatapannya tertuju pada Mahayu. Jadi, kamulah yang memainkan trik di belakang layar. Seketika, tatapan Mu Chen berubah menjadi dingin. Mahayu juga merasakan tatapan Mu Chen dan energi spiritual yang menakutkan muncul di sekelilingnya. Tuan, apakah kita akan melukainya? 2 siluet hitam muncul di belakang Mahayu dan berkata tanpa emosi. Tatapan Mahayu berkedip-kedip sebentar sebelum dia menarik fluktuasi energi spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Kami pasti akan menarik King Yanjing jika kami bergerak. Lupakan saja. Kami akan meninggalkannya untuk saat ini. Anak nakal itu mungkin mampu, tapi dia bukan ancaman di mataku.
Jika dia berani menghadiri majelis abadi primordial, aku akan melumpuhkannya. Pada saat itu, King Yanjing tidak akan bisa ikut campur. Mendengar kata-katanya, dua siluet di belakangnya menghilang. Melihat Mu Chen, mereka berdua bertukar pandang dengan rasa dingin yang menumpuk di mata mereka. Mengulurkan tangannya, Mahayu mengepalkannya ke arah Mu Chen dengan senyum dingin bersama dengan suaranya yang ditransmisikan ke telinga Mu Chen, "Jika Anda berani datang ke majelis abadi primordial, saya akan melumpuhkan Anda." Mahayu menghilang setelah menunjukkan senyuman jahat. Dengan acuh tak acuh melihat Mahayu, Mu Chen juga mengepalkan tinjunya. "Mahayu, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil tubuh abadi primordial." Bab 1475 Kultivasi Terpencil. Ketika pertempuran di kota Greatlaw berakhir, seluruh benua Greatlaw berguncang. Semua orang mengerti bahwa kediamanmu akan menjadi penguasa tak terbantahkan di benua ini. Dengan seseorang sekuat Mu Chen, Mu Abode sudah memiliki kualifikasi untuk menguasai seluruh benua. Kali ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Mu Abode. Dengan demikian, semua orang di benua hukum agung bergegas ke kediamanmu setelah pertempuran untuk menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk, dan berjuang untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Bagaimanapun, ukuran benua itu sendiri terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk mengendalikan semua orang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan berbagai kekuatan untuk menjaga stabilitas di wilayah mereka. Di markas besar tempat tinggalmu, Istana Surga Kuno. Mu Chen duduk di puncak dan melihat ke gunung di kejauhan yang menembus fluktuasi energi spiritual yang kuat. Mandala saat ini sedang dalam kultivasi terpencil di gunung itu setelah mendapatkan mayat bunga mandala primordial, mencoba mencapai alam berdaulat surgawi. Suara udara terkoyak bergema dan siluet 9 neter muncul di samping Mu Chen. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit ular hitam yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang mengesankan. "Bagaimana kabar kediamanmu?" Mu Chen berbalik dan tersenyum ke arah Nine Nether. Nine Nether dengan masam menatapnya. Mandala sedang dalam kultivasi terpencil, dan Mu Chen bersembunyi di Istana Surga Kuno sambil membuang segalanya padanya. "Banyak kekuatan telah datang ke benua hukum baru-baru ini, tapi saya harus menunggu Mandala menyelesaikan kultivasi terpencilnya sebelum membuat keputusan." 9 Nether menjawab. Mu Chen tidak keberatan dengan hal ini, karena itu adalah kentang panas. Jika dia memberi mereka terlalu banyak kebebasan, itu mungkin akan melemahkan posisi tuan dari kediamanmu. Oleh karena itu, lebih baik bagi Mandala untuk merenungkan masalah ini. Jumlah ahli yang bergabung dengan Mu Abode juga meningkat, dan kualitasnya cukup bagus. Di penguasa bumi yang disempurnakan saja, kami memiliki 6 orang yang masih dalam pemeriksaan. Para ahli semacam ini adalah pilar dalam kekuatan apapun, karena mereka akan memperkuat kekuatan mereka jika mereka menerobos masuk ke alam berdaulat surgawi. Lakukan pemeriksaan yang lebih ketat pada latar belakang mereka, kata Mu Chen. Meskipun mereka perlu memiliki para ahli, mereka masih harus memeriksa latar belakang mereka secara menyeluruh, karena tidak sedikit orang keji di dunia ini yang akan menggunakan cara curang untuk mendapatkan sumber daya. 9 Nether menganggukkan kepalanya. Saya juga akan pergi ke kultivasi terpencil selama 5 bulan ke depan, jadi saya hanya bisa mengandalkan Anda dengan masalah kediamanmu. Mu Chen berkata dengan nada meminta maaf. Dia menculik 9 Nether dari klan burung 9 Nether, dan pada akhirnya, dia menjadi kuli. Tanpa daya melemparkan bibirnya ke samping, Nine Nether tahu bahwa selain Mu Chen, hanya dia yang bisa bertahan di kediamanmu. Selain itu, dia juga tahu tujuan Mu Chen untuk kultivasi terpencilnya. Dia akan membuat persiapan untuk majelis abadi primordial. Hal ini sangat penting bagi Mu Chen, karena dia mengincar tubuh abadi primordial sejak dia mulai berkultivasi. Sekarang setelah dia mengembangkan tubuh abadi Surya Agung menjadi tubuh emas abadi, dia akan dapat memenuhi mimpinya selama dia mengambil langkah terakhir dan mendapatkan tubuh abadi primordial. Oleh karena itu, Mu Chen harus memahami waktu dengan kuat dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia tahu bahwa siapapun yang bisa menumbuhkan tubuh emas abadi adalah karakter yang kuat di dunia 1000 dewa. Dengan demikian, tidak akan mudah baginya untuk menonjol dari masa dan mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Tenanglah dan masuklah ke dalam kultivasi. Saya akan menangani masalah kediamanmu. 9 Nether menganggukkan kepalanya. Mu Chen adalah inti dari Mu Abode, dan Mu Abode akan dapat berdiri teguh di benua hukum besar jika dia kuat. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen mengambil 3 gelang universal dan memberikannya kepada Nine Nether. Ada 5 miliar tetes cairan spiritual berdaulat di sini, seharusnya cukup untuk pengembangan kita untuk saat ini. 5 miliar tetes cairan spiritual berdaulat itu secara alami adalah yang dia peras dari 5 penguasa surgawi abadi.
Adapun 10 miliar yang tersisa, Mu Chen menyimpannya untuk kultivasi terpencilnya. Bagaimanapun, dia mencoba untuk mencapai alam penguasa surgawi roh fase akhir dalam 5 bulan, jadi dia membutuhkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Jika tidak, itu tidak mungkin, terlepas dari bakatnya. Nine Nether mengambilnya darinya, karena kediamanmu membutuhkan cairan spiritual berdaulat agar bisa berkembang dengan cepat. Setelah mengobrol singkat, Nine Nether pergi. Bagaimanapun, banyak hal yang membutuhkan seseorang untuk mengurusnya sekarang. Menarik kembali tatapannya dari Nine Nether, pandangan Mu Chen beralih ke arah danau surgawi, di mana siluet muda berkultivasi di atas platform di sekitar mereka. Tiba-tiba, sebuah sinar turun dan menyelimuti siluet yang segera menarik sorak-sorai. Di bawah tatapan iri semua orang, siluet awet muda itu pun lenyap. Secara alamiah, ia adalah orang berbakat yang dipilih oleh Paviliun Kitab Suci. Sekarang ini adalah kesempatan langka bagi semua murid di kediamanmu. Melihat pemandangan ini, Mu Chen tersenyum. Mu Abode saat ini telah berkembang. Di masa depan, para murid ini juga akan mewakili pilar-pilar di Mu Abode. Dia menghela nafas. Mu Abode telah sampai sejauh ini tanpa dia sadari. Pemuda yang melangkah keluar dari Akademi Spiritual Langit Utara saat itu sekarang telah menjadi penguasa benua hukum agung ini. Menundukkan kepalanya, Mu Chen terkekeh sebelum dia menenangkan diri dan berubah menjadi beruntun dan mendarat di gunung di bawahnya. Ada sebuah gua yang digali untuk berkultivasi. Duduk di atas dasar batu biru, dia mengarahkan jarinya ke dua gelang universal dan aliran cairan spiritual berdaulat yang tak berujung terbang keluar, tampak seperti naga besar yang berada di dalam gua. Ada juga garis-garis spiritual di dinding yang samar-samar terbentuk menjadi arai spiritual. Itu adalah arai konvergensi roh yang dimaksudkan untuk memadatkan energi spiritual. Jadi, ketika cairan spiritual berdaulat mengalir, cairan tersebut dimurnikan melalui arai spiritual dan berubah menjadi kristal. 10 miliar tetes cairan spiritual sovereign adalah jumlah yang sangat besar, dan jika itu adalah spirit heavenly sovereign biasa, mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menyerapnya. Dengan demikian, Mu Chen telah melakukan persiapan untuk mempercepat tingkat penyerapannya. Namun, itu saja masih belum cukup. Membentuk segel dengan satu tangan, cahaya spiritual muncul dari kepalanya. Itu adalah pagoda kristal. Itu melayang di atas kepala Mu Chen. Untuk menyerap 10 miliar tetes cairan spiritual berdaulat dalam 5 bulan, pagoda ilahi miliknya memainkan peran penting, karena dapat membantunya dalam proses pemurnian. Setelah semua persiapannya, Mu Chen perlahan-lahan menutup matanya, dan bahkan nafasnya pun melambat. Dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Angin ribut menderu di dalam gua saat cairan spiritual berdaulat mengalir dan tanpa henti mengalir ke pagoda ilahi. Saat pagoda memancarkan cahaya suci, pagoda itu menjadi seperti jurang maut yang tak berujung yang melahap tanpa henti. Pada saat yang sama, cahaya memancar keluar dari dasar pagoda saat kristal-kristal jatuh ke arah Mu Chen. Meskipun kristal-kristal itu kecil, mereka adalah energi spiritual yang sangat halus. Saat debu kristal melayang ke bawah, dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan kulit Mu Chen. Darah Mu Chen juga telah mendidih saat ini. Seluruh tubuhnya melahap debu kristal. Badai menderu di dalam gua, dan saat lebih banyak debu kristal melayang ke bawah, kulit Mu Chen memancarkan cahaya yang membuatnya tampak seperti permata. Selama beberapa bulan berikutnya, sementara Mu Chen fokus pada kultivasinya, sebuah berita menyebar. Di bawah kultivasi terpencil Mu Chen, dunia 1000 dewa mulai mendidih dengan majelis abadi primordial yang akan segera diselenggarakan. Tidak seperti kompetisi garis keturunan di klan Buddha kuno, Majelis Abadi Primordial adalah acara yang mempesona di seluruh dunia 1000 dewa, karena tubuh abadi primordial akan memilih pemiliknya. Tubuh abadi primordial adalah salah satu dari 5 tubuh surgawi primordial, dan berada di peringkat keempat dari 99 peringkat tubuh surgawi yang berdaulat. Tetapi semua orang tahu bahwa 5 tubuh surgawi primordial tidak dipisahkan oleh tingkatan, mereka hanya berbeda dalam kemampuan mereka. Oleh karena itu, 5 tubuh surgawi primordial seharusnya benar-benar diberi peringkat bersama. Namun, tubuh abadi primordial lebih terkenal, karena telah menciptakan kultivator terkuat di zaman kuno. Kaisar abadi adalah pembudidaya tubuh abadi primordial. Dengan demikian, kekuatan tubuh abadi primordial tidak perlu dipertanyakan lagi. Belum lagi penguasa surgawi biasa, bahkan penguasa surgawi suci pun akan meneteskan air liur pada tubuh abadi primordial seperti ini. Namun, aturan Majelis Abadi Primordial menyatakan bahwa hanya mereka yang telah membentuk tubuh emas abadi yang memenuhi syarat, dan mereka hanya dapat berpartisipasi sekali seumur hidup mereka.
Meskipun persyaratannya keras, itu tidak menghalangi Majelis Abadi Primordial menjadi salah satu acara terkenal di dunia seribu dewa. Itu karena tidak ada yang bisa memprediksi siapa pemiliknya. Jadi, saat Majelis Abadi Primordial semakin dekat, perhatian seluruh dunia seribu dewa terfokus pada klan Maha Kuno. Waktu berangsur-angsur mengalir, dan dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Pertemuan primordial immortal akan dimulai dalam 10 hari. Namun, 2 gelang universal jatuh tanpa daya, karena cairan spiritual berdaulat telah benar-benar habis. Ketika suara tajam dari gelang universal yang jatuh ke tanah terdengar, Mu Chen juga merasakannya, jadi dia perlahan membuka matanya.